Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, siang, malam untuk Bu Yuli dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang resource planning. Nah, namun sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya Habib Robin Katiko dengan NIM akhir 220. Saya Kalistari Indi dengan NIM terakhir 250. Saya Aisyah Wandal Farizi dengan NIM terakhir 290. Saya ada Falaudin dengan NIM 298. Saya Kartika Mega Puspita dengan NIM akhir 309. Saya Jaga Salverani Pani dengan NIM akhir 317. Saya Rizky Rahmat dari Nugroho dengan 3 NIM terakhir 331. Oke, mungkin kita lanjut ke materi. Di sini yang pertama akan kita bahas yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Di sini sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP menyediakan infrastruktur informasi bagi perusahaan, yang dimana sistem ini menyatukan fungsi, proses, dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan nilai kepada pemegang saham. Nah, di situ ada gambar 15.1 yang dimana gambar tersebut menunjukkan proses perencanaan sumber daya dari rencana penjualan dan operasi hingga produksi. Next. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perencanaan kebutuhan material atau MRP. MRP ini adalah sistem pengendalian inventaris dan perencanaan produksi terkomputerisasi. Nah, tujuan utama dari setiap sistem inventaris adalah untuk memastikan bahwa material tersedia saat dibutuhkan. Salah satu tujuan lain dari MRP adalah untuk mempertahankan tingkat inventaris serendah mungkin. MRP melakukan ini dengan menentukan kapan komponen-komponen yang dibutuhkan dan menjadwalkannya agar siap pada saat itu juga, tidak lebih awal ataupun tidak lebih lambat. Nah, MRP ini adalah sistem inventaris yang membedakan penanganan bahan baku, komponen, dan barang jadi. Sistem ini tidak hanya mengelola persediaan, tapi juga merencanakan pembelian, proses manufaktur, dan jadwal pengiriman. Dalam menghadapi ketidakpastian produksi seperti keterlambatan pesanan atau kerusakan mesin, MRP menggunakan basis data terkomputerisasi untuk menyesuaikan jadwal secara dinamis, menjaga agar rencana produksi tetap akurat dan terkini. Nah, selanjutnya, kapan sih menggunakan MRP itu? Nah, ini ada 5. Yang pertama pada permintaan tergantung. Nah, ini digunakan saat komponen bergantung pada produk jadi. Misalnya, satu meja butuh satu bagian atas dan 4 kaki. Nah, jika permintaan meja 100 unit, maka permintaan bagian atas meja itu 100 dan kaki meja itu 400. Kebutuhan komponen dihitung dari produk jadi, bukan diprediksi. Lalu yang kedua, pada permintaan diskrit, di mana komponen seringkali hanya dibutuhkan pada waktu tertentu, bukan setiap hari. Contohnya kaki meja hanya dibutuhkan setiap Jumat untuk perakitan. Nah, misal menyimpan stok lebih awal itu akan menyebabkan pemborosan tempat dan biaya. Lalu yang ketiga pada produk kompleks. Nah, ini cocok untuk barang dengan banyak bagian dan tingkat perakitan. MRP membantu menjadwalkan ketersediaan semua komponen tepat waktu agar proses perakitan lancar. Lalu yang keempat di sini ada pesanan tidak menentu. Dalam produksi yang pesanan dan jalurnya bervariasi serta waktu tunggu tak menentu, MRP sangat membantu melacak dan mengkoordinasikan jadwal produksi berbagai komponen. Lalu yang terakhir ada merakit sesuai pesanan. Nah, ini digunakan ketika pelanggan bisa memilih spesifikasi produk komponen umum diproduksi terlebih dahulu, lalu dirakit sesuai permintaan. Ini bisa mempercepat waktu pengiriman meskipun proses produksi normal makan waktu lama. Next. Oke, di sini ada gambar 15.3 yang dimana gambar tersebut menggambarkan proses MRP, yaitu sistem perencanaan kebutuhan material berdasarkan 3 masukan utama. Di situ ada master production schedule, produk struktur file, dan
item master file. Nah, MRP ini memproses informasi tersebut untuk menghasilkan output berupa planet order release, work order, purchase order, rescheduling notice sehingga mendukung efisiensi produksi dan ketersediaan bahan tepat waktu. Next. Oke, selanjutnya membahas tentang jadwal produksi utama atau Master Production Schedule (MPS). Nah, jadwal produksi utama atau MPS ini berfungsi menentukan produk akhir apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, dan kapan dibutuhkan. MPS lebih spesifik dari rencana produksi agregat karena fokus pada produk individual dan menggunakan kerangka waktu harian atau mingguan. MPS menjadi dasar bagi sistem MRP untuk menjadwalkan produksi komponen dan mencakup waktu tunggu kumulatif untuk menyelesaikan seluruh proses. Di situ ada tabel 15.1, nah, di mana tabel tersebut menunjukkan jadwal produksi utama atau MPS untuk 5 periode waktu bagi 4 jenis barang. Nah, angka pada tabel itu menunjukkan jumlah unit produk jadi yang dijadwalkan untuk diproduksi pada masing-masing periode. Ini ada 4. Yang pertama, tempat pensil yang diproduksi secara konsisten sebanyak 125 unit per periode. Lalu yang kedua ada papan klip yang mengalami variasi jumlah produksi, dimulai dari 85 unit di periode 1 hingga 120 unit di periode 3, lalu kembali turun menjadi 100 unit pada periode 4 dan 5. Lalu yang ketiga, di sini ada papan alas memiliki pola produksi yang fluktuatif, itu tertinggi pada periode kedua sebanyak 120 unit dan menurun drastis hingga 17 unit di periode kelima. Lalu yang terakhir ada meja pangku yang hanya diproduksi di periode 2 dan 4 sebanyak 60 unit dan tidak diproduksi di periode lain yang ditunjukkan dengan angka 0 pada tabel tersebut. Nah, jadwal ini digunakan sebagai dasar oleh sistem MRP untuk menentukan kebutuhan bahan dan komponen di setiap periode produksi. Oke, di sini selanjutnya membahas tentang beberapa hal penting tentang MPS. Ada beberapa, yaitu yang pertama, kuantitas mencerminkan produksi, bukan permintaan, yang dimana MPS ini menunjukkan jumlah yang akan diproduksi, yang tidak selalu sesuai dengan permintaan pasar. Beberapa strategi produksi yang digunakan adalah just demand, yaitu mengikuti permintaan, level production atau produksi tetap, dan batching, yaitu produksi dalam kelompok. Lalu yang kedua, kuantitas dapat terdiri dari kombinasi antara pesanan pelanggan dan perkiraan permintaan, di mana MPS mencakup pesanan yang sudah pasti dan perkiraan untuk periode yang lebih jauh. Perusahaan seringkali menetapkan time fence untuk membatasi perubahan jadwal dan pada periode mendekati waktu produksi. Lalu yang ketiga, kuantitas menunjukkan apa yang perlu diproduksi, bukan apa yang bisa diproduksi. MPS menunjukkan apa yang perlu diproduksi, namun tidak menjamin bahwa produksi tersebut dapat dilakukan sampai sistem MRP memeriksa ketersediaan sumber daya dan kelayakan. Lalu yang terakhir, kuantitas mewakili item akhir yang mungkin merupakan produk jadi atau bukan. MPS ini dapat mencakup item yang berbeda tergantung pada jenis sistem produksi perusahaan. Contohnya pada make to stock atau MTS, MPS berisi produk jadi yang diproduksi untuk disimpan sebagai stok dan dijual sesuai permintaan. Sedangkan pada assemble to order, MPS biasanya mencakup subrakitan atau modul yang dirakit sesuai dengan pesanan pelanggan. Nah, sedangkan pada make to order, MPS berfokus pada komponen kritis, material, atau suku cadang yang diperlukan untuk memproduksi barang sesuai pesanan pelanggan. Jadi tingkat kedalaman penjadwalan dalam MPS berbeda-beda tergantung pada sistem produksi yang diterapkan perusahaan. Next. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada produk struktur file. Jadi produk struktur file atau file struktur produk ini tuh adalah file yang berisi daftar kebutuhan material atau bill of material atau disebut juga BOM yang telah dikomputerisasi untuk setiap item yang diproduksi. Nah, bill of material ini tuh adalah daftar semua bahan komponen dan rakitan yang membentuk suatu produk, termasuk kuantitasnya, hubungannya antar induk dan komponen, serta urutan perakitannya. Setelah Master Production Schedule atau MPS ditetapkan, Sistem Material Requirement Planning atau MPR akan mengakses file struktur produk untuk menentukan komponen mana yang perlu dijadwalkan. File struktur produk ini berisi BOM untuk setiap item yang diproduksi. BOM suatu produk itu mencantumkan semua komponen yang membentuk produk tersebut, termasuk deskripsi singkat tiap item, serta waktu dan jumlah kebutuhan tiap komponen dalam proses perakitan. Next.
eh, kebutuhan waktu untuk tiap item itu paling baik itu ditentukan dalam bentuk diagram struktur produk seperti yang ada di PPT. Nah, item yang dirakit tersebut itu disebut sebagai induk atau parent, sedangkan komponen disebut dengan anak atau child. Angka dalam tanda kurung pada setiap item menunjukkan jumlah komponen yang dibutuhkan untuk membuat satu unit induk. Sebagai contoh, satu rakitan penjepit, dua paku keling, dan satu papan press diperlukan untuk membuat satu clapboard. Rakitan penjepit, paku keling, dan papan berada pada level yang sama dalam struktur produk karena mereka dirakit secara bersamaan. Selanjutnya, diagram tersebut dikonversi menjadi POM terkomputerisasi dengan memberi label pada setiap level dalam struktur produk. Produk akhir yang berada di bagian atas struktur, dalam hal ini di chillboard itu, diberi label level 0. Nomor level itu meningkat seiring dengan turunnya posisi dalam struktur produk. Chillboard memiliki 3 level perakitan. BOM untuk chillboard ini tercantum pada tabel ini yang menunjukkan beberapa level yang terindentasi di bawah level lainnya. Hal ini tuh menjelaskan komponen mana yang termasuk dalam induk tertentu dan dapat dengan mudah dicocokkan dengan diagram struktur produk. Next. Nah, di sini tuh terdapat beberapa jenis bill of material khusus yang dirancang untuk menyederhanakan kebutuhan informasi, memperjelas hubungan, dan mengurangi pemrosesan komputer. Yang pertama itu ada Phantom Bills. Jadi ini tuh digunakan untuk subrakitan sementara yang tidak pernah disimpan di gudang karena langsung digunakan pada tahap produksi berikutnya. Item-item ini tuh memiliki lifetime 0 dan diberi kode khusus agar tidak ada pesanan yang lepas untuk mereka. Phantom Bills ini tuh semakin umum digunakan seiring dengan adopsi konsep manufaktur ramping atau lean manufacturing yang mempercepat alur produksi dan perakitan. Yang kedua ada key bills. Ini tuh yang mengelompokkan bagian kecil dan longgar seperti pengencangan, mur, dan baut ke dalam suatu nomor prosedur item. Dengan cara ini tuh kebutuhan untuk setiap item-item tersebut itu diproses hanya satu kali, bukan untuk masing-masing item secara individual. Nah, ini tuh mengurangi dokumen, waktu pemrosesan, dan ruang file yang diperlukan dalam pembuatan pesanan untuk item kecil dan murah yang biasanya dipesan dalam jumlah besar namun jarang. Yang ketiga ada modular builds. Modular bills of material ini tuh digunakan untuk merencanakan produksi produk dengan banyak fitur operasional. Nah, modular build ini tuh cocok saat produksi dirakit dalam bentuk subrakitan utama atau modul yang kemudian dirakit menjadi produk akhir sesuai dengan pilihan pelanggan. Dengan pendekatan ini, item dalam jadwal produksi induk bukan produk jadi, melainkan objek yang harus dimasukkan, dipelihara, dan diproses oleh sistem MRP. Dan yang terakhir ada tempe spill atau sering juga sebagai menunjukkan waktu tunggu atau lead time yang diperlukan untuk membeli atau memproduksi suatu item. Misalnya, jika waktu tunggu untuk setiap item dalam ada gambar tersebut itu menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merakit dapat menggunakan penjadwalan maju atau forward scheduling atau penjadwalan mundur. Penjadwalan maju ini tuh tanggal dimulai dari tanggal hari ini dan menjadwalkannya ke depan untuk menentukan kapan pekerjaannya bisa paling cepat selesai. Next. Selanjutnya ada item master file atau bisa disebut juga file induk item. Itu adalah basis data yang menyimpan informasi lengkap tentang setiap item yang diproduksi, dipesan, penting seperti jumlah stok yang tersedia, jumlah yang sedang dipesan, ukuran lot, stok pengamanan, waktu tunggu, serta catatan penggunaan di masa lalu. Nah, sebagai contoh, di sini ada tabel yang menampilkan item master file untuk komponen pressboard dalam clip.
Nah, file tersebut itu memberikan deskripsi rinci item, kebijakan inventaris, memperbarui jumlah fisik stok, merangkum penggunaan item untuk bulan atau bahkan tahun berjalan, serta menyediakan kode internal untuk menghubungkan file ini dengan data lain yang berbasis data MRP. File master item itu akan diperbarui setiap kali terjadi penambahan atau pengurangan item dari inventaris atau ketika pesanan dilepaskan, direvisi atau diselesaikan. Ketepatan transaksi inventaris sangat penting dalam sistem MRP. Ini tuh karena mampu menjaga tingkat persediaan seminimal mungkin. Diperkirakan bahwa akurasi inventaris itu sebesar 95% dan itu merupakan cara dasar untuk sistem MRP yang efektif. Teknologi seperti barcode, sistem suara, dan peralatan otomatis untuk pengambilan barang dapat sangat meningkatkan akurasi inventaris. Namun itu seringkali diperlukan perombakan menyeluruh pada prosedur inventaris. Selanjutnya ada cycle counting. Cycle counting ini tuh adalah sebuah proses perhitungan fisik sebagian item inventaris secara rutin setiap hari dan disertai dengan penyelesaian selisih data sesegera mungkin. Nah, sistem ini tuh menentukan item mana yang harus dihitung setiap hari dan frekuensinya dapat disesuaikan dengan seberapa sering item tersebut dipesan dalam sistem MRP. Nah, dengan demikian item yang sering digunakan itu akan lebih sering dihitung. Next. Selanjutnya ada MRP proses. Sistem MRP ini tuh bertanggung jawab untuk menjadwalkan produksi seluruh komponen yang berada di bawah tingkat produksi akhir atau end item. Sistem ini tuh memberikan rekomendasi terkait pelepasan work order atau purchase order, serta mengeluarkan pemberitahuan penjadwalan ulang jika diperlukan. Proses MRP ini tuh terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu menguraikan bill of material. Yang kedua, menghitung kebutuhan bersih inventaris. Yang ketiga, menentukan ukuran lot produksi atau pembelian. Yang keempat itu menyesuaikan kebutuhan terhadap waktu. Proses ini tuh dilakukan berulang kali bergerak ke bawah sesuai struktur sesuai berita itu disusun untuk setiap item, mulai dari item pada level 0. Informasi identifikasi di bagian atas metrik itu mencatat item tersebut dalam tingkat terendah item tersebut dalam produk. Waktu yang dibutuhkan untuk pembelian item atau pembelian item dan yaitu titik awal dari proses MRP sedangkan untuk komponen itu diturunkan dari kebutuhan item induk. Yang kedua ada schedule schedule receipt yaitu jumlah yang sedang dipesan dan dijadwalkan akan datang pada periode waktu tertentu. Ketika ada projected on hand yaitu jumlah inventaris yang ada sedia pada akhir setiap berdasarkan jadwal MPR, yaitu jumlah item yang benar harus diproduksi setelah memperhitungkan stok yang ada dan sedang dipesan. Dan yang terakhir ada planet order receipt yaitu jumlah item yang harus dipesan dan waktu kapan item tersebut harus diterima. Hal itu memungkinkan berbeda dari kebutuhan bersih karena adanya peraturan penentuan ukuran lot. Nah, di sini ada perbedaan antara planet ownership dan net requirement yang timbul itu akibat penerapan aturan ukuran lot ketika produksi atau pembelian dilakukan dalam jumlah better tekan saya. Next. Next, selanjutnya masuk ke pembahasan lot sizing in MRP system. Jadi dalam sistem MRP kita tidak hanya perlu tahu kapan dan berapa kebutuhan barang tersebut, tetapi juga harus memutuskan berapa banyak barang yang harus dipesan atau diproduksi dalam setiap kali pesanan. Nah, inilah yang disebut dengan lot sizing. Jadi ada banyak teknik lot sizing. Yang pertama yaitu ada lot for lot.
Ciri utamanya mereka memesan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan cocok digunakan saat ingin stoknya itu minimum. Kemudian ada teknik minimum, ciri utamanya ada ketentuan minimal pemesanan. Nah, ini cocok digunakan ketika ada batas dari vendor atau diskon. Kemudian teknik selanjutnya yaitu teknik maksimum. Ciri utamanya tidak boleh lebih dari jumlah tertentu. Nah, ini bisa digunakan ketika terbatas ruang atau dana. Kemudian teknik multiple, jadi harus kelipatan tertentu dan cocok digunakan ketika ada keterkaitan dengan kemasan atau palet tertentu. Kemudian teknik EOQ itu ciri utamanya jumlah pemesanannya ekonomis dan digunakan ketika permintaannya stabil. Kemudian teknik POQ yang terakhir yaitu ciri utamanya pesanan dipesan langsung untuk beberapa periode. Nah, cocok digunakan ketika permintaannya ini sangat bervariasi. Next, lanjut ke latihan soal. Di sini kami mengambil dari contoh 15.1 yaitu soalnya Schoolmate menawarkan sejumlah produk standar untuk mendorong kegiatan menulis di luar kelas, termasuk clipboard, labdesk, dan pressboard. Meningkatnya biaya dan tingkat persediaan telah mendorong perusahaan untuk memasang sistem perencanaan dan pengendalian terkomputerisasi yang disebut dengan MFI. Modul MPS dan Bill of Material sudah aktif dan berjalan. Berikut adalah contoh outputnya. Sebelum menggunakan modul MRP, Schoolmate telah meminta demonstrasi manual karena perhitungan manual bisa sangat membosankan. Nah, telah diputuskan juga untuk menyiapkan matriks MRP hanya untuk 3 item, yaitu produk clipboard dan labdesk dan komponen umum clipboard dan labdesk yaitu pressboard. Jadwal produksi induk, diagram struktur produksi yang disingkat, dan informasi persediaan diberikan seperti dalam PPT. Nah, kemudian langkah yang pertama untuk mengerjakan ini, jadi kita bisa membuat dulu produk struktur diagramnya, yaitu dari produk clipboard dan labdesk-nya. Kemudian bisa kita dapatkan solusinya, yaitu bisa kita mulai perhitungannya dengan item level 0, yaitu clipboard dan labdesk, clip karena clipboard dan labdesk ini adalah produk jadi, maka baris kebutuhan kotornya cukup disalin aja dari jadwal produksi induk untuk item-item tersebut. Next. Yang pertama masuk ke penghitungan item clipboard seperti yang sudah dijelaskan dalam soal tadi, teknik lot size yang digunakan yaitu lot per lot dengan waktu tunggu pemesanannya selama 1 minggu. Jadi kita masukkan dulu data-data yang tadi diketahui dari soal, yaitu kebutuhan kotor dari periode 1 sampai periode 5, dan tadi diketahui juga schedule penerimaan di periode 1 itu sebesar 175 dan ada persediaan di tangan sebesar 25. Jadi untuk pengerjaannya di periode 1 bisa kita tambahkan dulu penerimaan dan persediaan yang ada, yaitu 175 ditambahkan dengan 25, yang mana hasilnya 200, kemudian dikurangi dengan kebutuhan kotor di periode 1 yaitu 85, jadi persediaan di periode 1 tersisa sebesar 115. Kemudian lanjut di periode 2 kebutuhan kotornya 95, jadi 115 dikurangi 95, tersisa persediaan di tangannya sebesar 20 di periode 2. Kemudian di periode 3 kebutuhan kotornya sebesar 120, tetapi persediaan yang tersedia hanya tersisa 20. Jadi kita masih memerlukan 100 lagi, bisa kita tulis dulu di kebutuhan bersihnya. Kemudian kita bisa merencanakan penerimaan di periode 3 sebesar 100 untuk memenuhi kebutuhan di periode 3 ya sebesar 120. Tetapi untuk rencana pemesanannya kita perlu menjadwalkan seminggu sebelumnya, yaitu di periode kedua. Begitupun sampai seterusnya. Kemudian lanjut ke item labdesk. Jadi di sini di item labdesk di ketentuan soalnya itu menggunakan teknik lot sizing multiple 50 atau kelipatan 50 dengan waktu tunggunya sama selama 1 minggu. Jadi kita masukkan dulu data kebutuhan kotor dan persediaan yang tadi diketahui dalam soal, yaitu persediaannya ada 20 di awal. Kemudian di periode ke-1 kebutuhan kotornya sebesar 0, jadi masih ada persediaan sebesar 20. Kemudian lanjut di periode 2 ada
kebutuhan kotornya sebesar 60, persediaan yang tersedia hanya 20, maka kita masih kurang 40 lagi. Kita tulis dulu di kebutuhan bersihnya. Nah, karena di sini ketentuan lot sizing-nya itu minimal pesan 50, maka kita bisa merencanakan dulu penerimaan sebesar 50 di periode kedua, yang mana berarti kita perlu memesan di 1 minggu sebelumnya, yaitu di periode 1 sebesar 50 yang nantinya akan kita terima di periode 2 dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kotor di periode kedua, dan masih tersisa 10 untuk persediaan. Dan itu akan dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan kotor di periode-periode selanjutnya. Next. Next, kita menghitung untuk item pressboard. Jadi karena item pressboard ini bukan item jadi, ataupun dia ini merupakan komponen utama untuk membuat clipboard dan labdes. Nah, jadi kita bisa masukkan dulu data rencana pemesanan untuk item clipboard dan item labdes. Yang mana karena tadi diketahui untuk membuat satu clipboard itu membutuhkan satu pressboard, maka untuk pesanannya tidak perlu kita kalikan atau kita kalikan dengan satu, tetapi untuk item labdes karena untuk membuat satu labdes itu membutuhkan dua pressboard, maka untuk rencana pemesanannya per periode kita kalikan dua, yaitu di periode satu sebesar 50 dan periode 3 50. Jadi per periodenya kita kalikan dengan dua. Nah, itu kita gunakan untuk memasukkan kebutuhan kotor di item pressboard. Nah, tadi di soal diketahui untuk persediaan awalnya sebesar 150. Dengan di item pressboard ketentuan menggunakan teknik lot sizing minimal 100. Jadi minimal merencanakan pemesanan itu jumlahnya harus 100. Bisa kita mulai hitung dari permintaan di periode ke-1. Jadi persediaannya ada 150, kemudian kebutuhan kotornya 100 di periode 1 berarti masih tersisa persediaan sebesar 50. Kemudian di periode kedua kebutuhan kotornya 100, persediaannya hanya 50, jadi kita masih membutuhkan 50 lagi. Nah, kita tulis dulu di kebutuhan bersih, kemudian karena minimal pemesanannya itu 100, jadi kita rencanakan dulu permintaan sebesar 100 di periode kedua, yang mana kita jadwalkan pemesanannya di periode ke-1 sebesar 100 untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan kotor di periode kedua. Jadi di periode kedua masih tersisa persediaan sebesar 50 yang nantinya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kotor di periode-periode selanjutnya. Next. Nah, dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi, jadi bisa kita dapatkan plan order report-nya untuk item clipboard, lap desk, dan pressboard adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah pemesanan yang dilakukan di setiap periode untuk masing-masing itemnya. Next. Lanjut ke latihan soal yang kedua, yaitu contoh soal 15.2. Jadi soalnya perusahaan Lifetime Sport telah menggunakan MRP untuk memproduksi peralatan olahraga selama beberapa tahun. Baru-baru ini, Bob, manajer operasionalnya, memutuskan untuk menyelidiki penggunaan ukuran lot untuk pesanan yang dihasilkan oleh MRP. Sebagai study case, Bob memilih produk tipikal dalam lini pancingan mereka dan mengumpulkan data mingguan selama sebulan. Biaya pemesanan adalah $60 per pesanan dan biaya penyimpanannya adalah $1 per minggu per pesan, $1 per unit per minggu. Persediaan awalnya adalah 30 unit dan waktu pemesanan adalah selama 1 minggu. Bantu Bob untuk menentukan mana teknik yang paling sesuai antara teknik lot for lot, EOQ, atau POQ untuk perusahaan mereka dengan diketahui kebutuhan kotor di masing-masing periodenya seperti dalam PPT. Next. Oke, yang pertama kita mulai dulu untuk penghitungan lot per lot. Jadi, karena lot per lot ini dia memesan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di setiap periode, maka bisa kita hitung dulu seperti di periode pertama itu 30, kemudian persediaan yang ada 30, maka
persediaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kotor di periode ke-1. Jadi persediaan di tangannya tersisa 0, kemudian di periode kedua kebutuhan kotornya 50, persediaannya 0, maka kita jadwalkan penerimaan di periode di periode kedua yang mana kita pesan di periode pertama begitupun sampai seterusnya. Tetapi karena dia ini memesan sebesar yang diperlukan di periode itu, maka persediaannya itu 0 semua. Jadi bisa kita dapatkan total cost dari teknik load for load ini adalah banyaknya banyaknya kali pemesanan, atau karena kan dia kan memesan 4 kali di periode 1, periode 2, periode 3, dan periode 4. Jadi 4 kali memesan dikalikan dengan biaya pemesanan sebesar $60 ditambahkan dengan 0 karena mereka tidak menyimpan hmm, persediaan. Jadi bisa kita dapatkan total cost-nya adalah $240. Next. Selanjutnya untuk teknik EOQ atau Economic Order Quantity. Jadi langkah yang pertama bisa kita hitung dulu rata-rata permintaannya dengan menambahkan kebutuhan kota di masing-masing periode dibagi dengan banyaknya periode, yaitu bisa kita dapatkan hasilnya sebesar 30. Kemudian kita hitung EOQ-nya dengan rumus akar 2 dikali rata-rata permintaan dikalikan dengan biaya pemesanan dibagi biaya penyimpanan, yang mana hasilnya kita dapatkan sebesar 60, yang artinya setiap kali pemesanan minimal kita harus memesan sebanyak 60 unit. Nah, untuk cara pengerjaannya sama seperti cara yang sebelumnya, kemudian hasilnya bisa dilihat seperti dalam PPT, yang mana bisa kita dapatkan total cost dari EOQ-nya ini sama dengan dia 2 kali memesan, jadi 2 dikalikan dengan $60 ditambahkan dengan persediaannya itu ada 10, ditambahkan dengan 50, ditambahkan dengan 40, dikalikan dengan biaya penyimpanan sebesar $1, hasilnya sebesar $220. Next. Selanjutnya yaitu POQ atau Periodic Order Quantity. Nah, untuk rumusnya sendiri kita bisa menghitung nilai POQ ini dengan membagi EOQ dibagi dengan rata-rata permintaan, yaitu 60/30 sama dengan 2. Artinya kita perlu untuk memesan kebutuhan untuk 2 minggu atau 2 periode sekaligus. Untuk penghitungannya, jadi di periode 1 itu kebutuhan kotornya sebesar 30 dan ada persediaan sebesar 30. Jadi pas yang mana persediaan di periode 1 berarti habis, kemudian di periode kedua kebutuhan kotornya 50. Kita tulis dulu di kebutuhan bersihnya sebesar 50 di periode kedua, cuman karena ketentuan lot sizingnya itu harus memesan untuk kebutuhan 2 periode sekaligus, maka kita masukkan juga di periode ketiga itu kebutuhan kotornya sebesar 20. Jadi untuk rencana penerimaan di periode kedua kita jadwalkan untuk memenuhi kebutuhan di periode kedua dan periode ketiga, yaitu totalnya 70, dan kita rencanakan pemesanannya di periode ke-1 sebesar 70. Begitupun sampai seterusnya. Kemudian jadi bisa kita dapatkan total cost dari teknik plot sizing POQ ini adalah dia 2 kali pemesanan dikalikan dengan biaya pemesanan sebesar $60 ditambahkan dengan persediaannya, yaitu 20 ditambah 40 dikalikan dengan biaya penyimpanan sebesar $1. Jadi hasilnya bisa kita dapatkan total cost dari POQ adalah $180. Jadi teknik lot yang paling sesuai dengan perusahaan Lifetime Sport adalah menggunakan teknik lot sizing POQ atau Periodic Order Quantity. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, teman-teman, yang selanjutnya itu adalah MRP output atau hasil dari MRP. Tadi kan kita udah belajar tentang prosesnya ya. Nah, di sistem MRP itu nanti outputnya tuh dia isinya laporan. Jadi ada 2 laporan. Yang pertama itu adalah laporan pesanan terencana atau plan order report, yang dimana ini menunjukkan kebutuhan material dan jadwal pesanan yang sudah direncanakan. Kemudian yang laporan kedua itu ada laporan tindakan MRP, di mana ini isinya tuh merangkum tindakan-tindakan spesifik yang perlu diambil oleh si perencana tersebut. Next. Nah,
Di sini, laporan yang pertama yaitu laporan pesanan terencana atau Plan Order Report. Teman-teman bisa lihat di tabel 15.2, isi dari di sini tuh ada 3 isinya. Yang pertama itu menunjukkan kebutuhan material dan jadwal pelepasan pesanan. Di sini di tabel 15.5 ini terlihat adanya proyeksi kekurangan persediaan atau negatif untuk item 2740 pada tanggal 10 bulan 1 yaitu 50 unit dan bulan 10 tanggal 1 itu 50 unit dan bulan 10 tanggal 27 itu 50 unit. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi potensi kekurangan berdasarkan proyeksi persediaan. Nah, untuk mengatasi kekurangan tanggal 10 bulan 10 tanggal 1 ini, sistem menyarankan untuk mempercepat penerimaan terjadwal menjadi tanggal yang ada di tabel Ini tersebut. lewat belakangku. Merangkak. Kemudian yang ketiga, memberikan saran tindakan Kalau kayak korektif gitu-gitu nggak apa-apa. Yang penting rambutmu berarti itu. untuk mengatasi kekurangan tanggal Nggak kelihatan kok aku pakai pinus. 27 bulan 10. Sistem menyarankan untuk melepaskan atau rilis pesanan pembelian PO pada tanggal 13 bulan 10. Next. Nah, di laporan kedua itu yaitu laporan tindakan MRP. Isinya tuh meringkas tindakan yang perlu diambil perencana untuk setiap itemnya dan juga berbagai jenis tindakan seperti mempercepat atau memindahkan, maju mundur, batalkan ataupun melepaskan pesanan. Di sini, laporan ini merangkum tindakan yang perlu diambil termasuk percepatan penerimaan untuk mengatasi kekurangan segera pada item 2740 yang tadi dari tanggal 8 menjadi tanggal 1. Kemudian terdapat juga tindakan untuk memindahkan maju atau mundur pesanan lain menunjukkan adanya penyesuaian jadwal. Di sini ada yang move forward dan juga move backward. Kemudian yang terakhir itu ada sistem juga menyarankan untuk melepaskan atau rilis pesanan 2740 pada tanggal 27 untuk mencegah kekurangan di masa depan. Next. Nah, di sini ada istilah singkat ya sama pengertiannya kayak misal tadi percepat itu gimana, batalkan percepatan itu gimana, dan ada schedule save, kemudian PO, ada WO juga. Teman-teman bisa baca sendiri ya, ini agak panjang. Next. Nah, dari sini peran perencana dan beyond material itu cukup penting ya. Perencana MRP itu bertanggung jawab untuk menanggapi laporan tindakan dan menganalisis kelayakan serta mengambil tindakan yang tepat. Kemudian keputusan mempercepat atau menunda pesanan dapat mempengaruhi jadwal pekerja lain. Dan yang terakhir, efektivitas MRP juga bergantung pada pertimbangan perencanaan kebutuhan kapasitas, tenaga kerja, dan mesin, dan tidak hanya material. Jadi peran perencana dalam MRP itu sangat penting. Selanjutnya. Next, kita masuk ke Capacity Requirement Planning atau CRP. Nah, CRP ini adalah sistem terkomputerisasi yang digunakan untuk mencocokkan beban kerja dari rencana material atau MRP dengan kapasitas produk yang tersedia, serta mendeteksi kelebihan atau kekurangan beban. Nah, perencana MRP kemudian menyelaraskan beban dengan cara mengatur ulang jadwal, mengurangi kebutuhan, atau menambahkan kapasitas sementara. Nah, CRP memiliki tiga input utama. Yang pertama itu ada Planned Order Release dari MRP. Nah, yang kedua itu ada routing file atau informasi urutan dan waktu operasi. Yang ketiga itu ada Open Order Files, yaitu status pekerjaan yang sedang berjalan. Next. Nah, kita masuk ke calculating capacity. Nah, kapasitas adalah kemampuan maksimum suatu sistem untuk menghasilkan output dalam periode tertentu yang dapat diukur berdasarkan unit, nilai, waktu kerja, atau jumlah pelanggan. Nah, kapasitas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas antara lain jenis produk layanan, teknologi, ukuran fasilitas, dan alokasi sumber daya. Nah, terdapat dua jenis kapasitas utama. Yang pertama itu ada rate capacity, yaitu adalah kapasitas teoritis maksimum tanpa gangguan. Yang kedua itu ada efektivitas capacity, yaitu mempertimbangkan efisiensi dan utilitasi waktu kerja aktual dihitung dengan rumus, yaitu jumlah mesin atau pekerja dikali dengan jam per shift
dikali dengan jumlah shift dan dikali dengan utilisasi dan dikali dengan efisiensi. Next, uh, calculating capacity. Nah, yang pertama itu ada empat subbab, yaitu yang pertama itu ada utilisasi, yaitu adalah presentasi waktu kerja yang tersedia dan benar-benar digunakan, yaitu mencerminkan pemanfaatan waktu kerja secara efektif. Yang kedua itu ada efisiensi. Nah, itu menunjukkan seberapa baik kinerja mesin atau pekerja dibandingkan dengan standar output digunakan untuk menilai produktivitas. Yang ketiga itu ada load atau beban. Beban merupakan jumlah kerja atau unit produksi yang dijadwalkan pada suatu fasilitas, yaitu menggambarkan volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang terakhir ada load percent atau presentasi beban. Ini adalah rasio antara beban kapasitas yang tersedia dihitung dengan rumus load dibagi capacity dikali dengan 100%. Nah, jika melebihi 100%, berarti kapasitas tidak mencukupi. Next. Nah, kita ada contoh soal, yaitu kopi Horror atau CCA adalah sebuah pusat fotokopi baru di pusat kota Richmond yang dijalankan oleh dua mahasiswa. Nah, saat ini peralatan yang dimiliki terdiri dari dua mesin fotokopi berkecepatan tinggi yang masing-masing dapat dioperasikan oleh suatu operatornya. Jika para mahasiswa tersebut bekerja sendiri, memungkinkan untuk menjalankan dua shift per hari. Kedua mahasiswa tersebut masing-masing bekerja selama 8 jam per hari, 5 hari dalam seminggu. Mereka tidak mengambil istirahat selama bekerja, tetapi memberikan waktu 30 menit untuk makan siang atau makan malam. Nah, selain itu, mereka juga melakukan pemeliharaan mesin selama sekitar 30 menit. Pada awal setiap shift, waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan setiap pesanan bervariasi, tergantung pada jenis kertas, penggunaan warna, jumlah salinan, dan sebagainya. Perkiraan waktu penyiapan dicatat bersama setiap pesanan karena mesin-mesin tersebut masih baru. Efisiensi diperkirakan sebesar 90%. Nah, karena adanya iklan besar-besaran dan insentif insentif untuk pelanggan baru, pesanan mulai berdatangan. Para mahasiswa tersebut membutuhkan bantuan untuk menentukan kapasitas operasional mereka dan beban saat ini pada fasilitas mereka. Nah, selanjutnya itu gunakan informasi berikut untuk menghitung kapasitas harian normal dari copy caller dan untuk memproyeksikan beban hari Senin mendatang serta presentasi beban tersebut. Nah, solusinya itu mesin dan operator di copy caller tidak beroperasi selama 1 jam setiap shift untuk keperluan pemeliharaan dan istirahat makan siang. Nah, oleh karena itu, tingkat utilisasi adalah sebagai berikut. 7 dibagi 8 atau 87,5. Kapasitas harian toko fotokopi dihitung sebagai berikut. Nah, dua mesin dikali dengan dua shift, dikali 8 jam per shift, dikali dengan 90% efisiensi, dikali dengan 87,5 utilisasi, itu sama dengan 25,2 jam atau 1512 menit. Next. Nah, selanjutnya itu kita menghitung total waktu. Nah, itu total dikali waktu. Itu sama dengan tadi 5,2. 5,2 itu ada setiap menit ditambah eh, jumlah fotokopi 500 dikali dengan rata-rata eh, menit rata-rata menitnya, yaitu 0,08. Itu sama dengan 45,20 dan seterusnya. Nah, itu menghasilkan 16 16 1615,70 menit. Itu sama dengan dibagi yang tadi, hmm, kapasitas harian toko itu sama dengan 16.615,70 dibagi 1.512, yaitu sama dengan 1.068 dikali 100%, yaitu menghasilkan 106,8%. Nah, toko foto toko fotokopi horor mengalami kelebihan beban sebesar 6,8. Nah, beberapa opsi dapat diambil untuk mengurangi beban ini.
Nah, jika setiap pekerja memperpanjang jam kerjanya sekitar 36 menit, presentasi beban akan turun menjadi 99%. Nah, efek yang sama dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi menjadi 87%. Hal ini dilakukan dengan cara membatasi pesanan yang diterima hanya yang dapat diproses lebih efisien atau dengan mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kebutuhan pemrosesan yang serupa sehingga waktu setup dapat dikurangi. Next. Oke, selanjutnya ada overload. Jadi, kelebihan beban atau overload itu terjadi ketika kapasitas kerja yang tersedia itu tidak cukup untuk menyelesaikan semua tugas atau pesanan sesuai jadwal. Jadi, ini merupakan masalah utama dalam perencanaan RMP karena kalau tidak ditangani, jadwal produksi itu bisa kacau. Next. Nah, di sini ada em, kelebihan beban itu dapat dikurangi dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah menghilangkan persyaratan yang tidak perlu. Yang kedua, mengubah rule pekerjaan ke mesin, pekerja atau pusat kerja alternatif. Ketiga, membagi lot antara mesin atau lebih. Yang keempat, peningkatan kapasitas normal. Yang kelima, subkontrak. Yang keenam, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketujuh, mendorong pekerjaan kembali ke periode waktu sebelumnya. Dan yang terakhir, merevisi jadwal induk. Jadi, belum yang sebelumnya. Nah, jadi untuk contoh nyatanya itu kalau misalnya ada suatu mesin terlalu padat pekerjaannya, itu bisa jadi sebagian pekerjaannya itu dipindahkan ke mesin yang lain atau sebagian besar pekerjaannya itu dilakukan minggu ini dan sisanya minggu depan. Nah, bisa juga ditambahkan lembur atau disubkontrakan. Nah, hal ini penting. Kenapa? Karena kalau kelebihan beban yang dibiarkan itu bisa mengakibatkan yang pertama itu terlambat kirim ke pelanggan. Yang kedua itu biaya lembur atau overcharging yang mahal. Yang ketiga itu pelanggan kecewa dan pindah ke kompetitor. Nah, untuk penyebab umumnya sendiri itu kadang terjadi bukan karena benar-benar butuh kapasitas besar, tapi karena ukuran lot yang terlalu besar dan ada kebutuhan fiktif atau perkiraan permintaan yang berlebihan. Jadi perlu dicek ulang apakah beban kerja memang realistis atau bisa dikurangi dengan menyesuaikan data input. Nah, alternatif solusi dari overload itu bisa yang pertama itu gunakan mesin alternatif yang tersedia. Yang kedua itu bagi pesanan dengan beberapa mesin bila memungkinkan. Yang ketiga itu tambah shift kerja atau lembur. Yang ke yang selanjutnya itu rekrut tenaga kerja tambahan jika overload terus terjadi. Kemudian subkontrak pekerjaan ke pihak ketiga dan tingkatkan kualitas dan efisiensi kerja untuk mengurangi barang yang rusak. Nah, perlu diingat juga kalau menunda pekerjaan ke periode selanjutnya itu bisa membantu, tapi perlu hati-hati karena pelanggan itu mungkin tidak puas karena pengiriman yang terlambat dan kapasitas produksi yang mendatang itu bisa penuh karena penundaan tersebut. Nah, untuk solusi overload itu tidak selalu sempurna. Biasanya perencanaan MRP itu mencari solusi yang praktis dan cepat diterapkan, bukan yang paling optimal secara teori. Jadi tujuan utamanya itu adalah menemukan cara tercepat dan termudah agar jadwalnya itu tetap bisa dijalankan, walaupun bukan solusi yang paling sempurna. Next. Kemudian ada load leveling. Jadi, next. Jadi, di sini ada gambar yang menunjukkan salah satu cara yang memungkinkan dilakukannya untuk mengatasi kelebihan beban yang terlihat di gambar 15.9 yang sebelumnya. Jadi, di sini em, ada gambar yang menunjukkan di minggu pertama, itu beban kerja dari minggu kedua itu ditarik lebih awal ke minggu pertama, sehingga kapasitas minggu ini tuh dimaksimalkan. Kemudian yang minggu kedua itu ada kelebihan beban, jadi untuk mengatasinya itu dilakukan lembur sebanyak 10 jam. Kemudian minggu ketiga itu masih kelebihan beban. Solusinya adalah menambahkan satu shift kerja ekstra sebanyak 40 jam. Kemudian yang minggu keempat itu sebagian pekerjaan ditunda ke minggu kelima. Kemudian minggu kelima itu masih terjadi penundaan sebagian beban ke minggu keenam. Dan minggu keenam itu kapasitasnya itu dimanfaatkan untuk menangani pekerjaan yang ditunda dari minggu sebelumnya. Nah, jadi proses penyeimbangan antara kekurangan dan kelebihan beban ini tuh disebut
load leveling atau penyimbangan beban. Next. Nah, di sini ada peran CRP dan strategi kapasitas. Jadi, CRP tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengidentifikasi masalah kapasitas, kemudian perencanaan menyelesaikan ketidakseimbangan beban, dan efek jika profil beban awal akurat dan perencanaan sebelumnya menghitung kapasitas. Dan yang kedua ada tingkatan perencanaan kapasitas. Jadi, yang pertama itu perencanaan kebutuhan sumber daya atau Sales and Operating Planning. Yang kedua ada perencanaan kapasitas kasar atau RCCP. Kemudian perencanaan kapasitas rinci pada tahap MRP. Next. Selanjutnya ada Relaxing MRP Assumption. Next. Jadi proses RMP ini yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dan ditampilkan di gambar 15.1 itu membuat asumsi tertentu tentang sumber daya produksi dan bagaimana seharusnya dialokasikan. Jadi teknologi ERP yang saat ini memungkinkan kita untuk melonggarkan beberapa asumsi MRP yang lebih ketat. Misalnya yang pertama itu materi tidak selalu menjadi sumber daya yang paling membatasi. Jadi maksudnya di sini adalah dulu perencanaan produksi itu sering fokus pada ketersediaan materi, tapi sekarang hal-hal lain seperti tenaga kerja, kapasitas mesin, atau informasi itu bisa jadi lebih penting daripada materi itu sendiri. Jadi jadwal produksi itu sebaiknya dibuat berdasarkan faktor yang paling membatasi. Kemudian yang kedua, itu waktu tunggu bisa bervariasi. Jadi sistem lama itu menganggap waktu tunggu selalu sama, padahal kenyataannya itu bisa berbeda tergantung jumlah pesanan dan kondisi pabrik. Jadi sistem sistem ERP yang modern itu bisa menyesuaikan waktu tunggu ini, asalkan pengguna itu memberikan parameter yang tepat. Kemudian tidak semua transaksi perlu dicatat. RMP tradisional itu mencatat semua pekerjaan dan menjadwal ulang saat ada masalah. Tapi kalau ada banyak pekerjaan kecil, sistemnya itu bisa jadi ribet dan lambat. Jadi kita itu hanya perlu mencatat hal-hal penting saja sesuai kebutuhan. Kemudian rantai produksi mungkin memerlukan sistem penjadwalan yang lebih canggih. Jadi beberapa pabrik itu punya kondisi yang sangat kompleks dan butuh sistem penjadwalan yang lebih canggih dari RMP. Dan yang terakhir adalah penjadwalan di muka mungkin tidak tepat untuk produksi berdasarkan permintaan. Nah, banyak perusahaan yang sekarang itu tidak lagi memproduksi dalam jumlah besar, tapi lebih ke sistem pesanan atau on demand. Jadi dalam kondisi ini itu rencana produksi itu tidak bisa ditentukan terlalu awal dan harus lebih fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nextnya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Di mana ERP itu adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan dan mengolah proses bisnis perusahaan dengan berbagai informasi di seluruh area fungsional. Contohnya seperti manufaktur, persediaan, pengadaan, dan akuntansi. Nah, ERP menggantikan sistem lama yang mahal dan rumit dengan satu aplikasi yang menyinkronkan transaksi bisnis di seluruh perusahaannya itu. Nah, ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya lebih efisien, meningkatkan layanan pelanggan, dan menghemat biaya. ERP ini juga mempermudah interaksi pelanggan dan mempercepat produksi. Sistem ini mengelola data satu stop, mengurangi kesalahan, dan mendukung keputusan yang lebih terdesentralisasi dalam organisasi. Contohnya, Owens Corning itu menghemat lebih dari $5 juta dengan mengganti lebih dari 200 sistem dengan satu ERP. Perusahaan contohnya seperti IBM juga mengambil itu mengurangi waktu operasional secara signifikan dengan ERP seperti mengurangi waktu harga produk dari 5 hari 6 menit dan juga perencanaan produksi dari 6 minggu menjadi 3 minggu. Kemudian next. Oke, em, selanjutnya adalah Human Resource Key Strategy, di mana bisa kita lihat di beberapa kita melihat bagaimana proses bisnis itu di perusahaan itu berjalan secara tradisional, di mana setiap departemen itu seperti sales and marketing, produksi, keuangan, dan SDM itu saling
komunikasi itu secara terpisah. Nah, di mana alur informasinya itu banyak menggunakan pertukaran data manual. Contohnya, sales mengirim order pelanggan ke bagian produksi. Lalu produksi meminta bahan baku ke supplier dan mengirim data keuangan ke bagian akuntansi. Selanjutnya SDM itu mengurus data karyawan dan kebutuhan pelatihan. Dan juga yang terakhir ada setiap pertukaran data dilakukan secara manual dan sering kali terjadi keterlambatan atau duplikasi data. Kalau misalnya kita lihat dari yang gambar kedua itu menunjukkan bagaimana sistem ERP ini mengubah cara kerja perusahaan, di mana ERP ini adalah sistem terintegrasi yang menghubungkan semua departemen itu dalam satu database pusat. Nah, contohnya semua departemen itu seperti sales, produksi, keuangan, dan SDM itu terhubung langsung ke satu pusat data. Yang kedua juga contohnya setiap data yang diinput oleh satu departemen bisa diakses oleh departemen lain secara real time. Terus yang ketiga, tidak ada lagi data ganda, proses lebih cepat, dan juga pengambilan keputusan itu jadi lebih akurat karena semua informasinya itu selalu up to date. Nah, untuk contoh dari masing-masing key-nya itu adalah misalnya ada keuangan, di mana modul ini mencakup akuntansi keuangan, manajemen investasi, pengendalian biaya, manajemen aset, dan juga pengendalian perusahaan. Nah, untuk penjualan, manufaktur, dan sumber daya SDM, modul-modul yang masuk dalamnya itu bisa dibaca sendiri. Boleh di next. Oke, nextnya adalah ERP implementation, di mana di sini ada 5 tahap. Yang pertama adalah analisis proses bisnis. Di mana langkah pertama itu adalah menganalisis proses bisnis yang ada karena implementasi ERP ini biasanya memerlukan perubahan besar dalam struktur organisasi dan proses bisnis, di mana ERP ini dirancang dengan praktik terbaik untuk industri tertentu yang dapat diadaptasi oleh perusahaan. Yang kedua adalah memilih modul yang akan diterapkan. Di mana memilih modul ERP yang tepat dan bagaimana cara mengonfigurasinya dalam keputusan berbasis proses. Yang ketiga adalah menyelaraskan tingkat sofistifikasi, di mana penting untuk memahami tingkat sofistifikasi yang dibutuhkan bisnis, seperti ERP vendor itu seperti QAD, menawarkan perangkat lunak yang lebih sederhana dan dia disesuaikan dengan kebutuhan pabrik individu serta menghubungkan juga dengan fungsi keuangan dan distribusi dari perusahaan. Lalu ada tahap keempat adalah finalisasi, pengiriman, dan akses, di mana beberapa vendor ERP itu menawarkan layanan melalui portal internet yang memungkinkan aksesnya itu lebih murah untuk perusahaan menengah dan kecil. Akses yang dapat dilakukan melalui penyedia layanan seperti pihak ketiga. Lalu yang langkah terakhir adalah menghubungkan dengan mitra eksternal, di mana ERP generasi kedua itu memungkinkan integrasi dengan pemasok eksternal, pelanggan, dan juga perusahaan lain. Nah, sistem ERP ini kini dapat mengakses data secara dinamis dan juga mendukung aplikasi baru seperti manajemen hubungan pelanggan atau CRM, dan juga manajemen rantai pasokan, juga manajemen siklus hidup produk. Dan boleh di next, selanjutnya akan dijelaskan saya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam Customer Relationship Management atau yang biasa disebut dengan CRM. Jadi, Customer Relationship Management atau yang biasa kita sebut perangkat lunak Customer Relationship Management atau CRM itu akan merencanakan dan menjalankan proses bisnis yang melibatkan interaksi dengan pelanggan, seperti pemasaran, penjualan, pemenuhan, dan layanan. Nah, di sini CRM sendiri akan mengubah fokus dari pengelolaan produk menjadi pengelolaan pelanggan. Dengan munculnya e-commerce, perusahaan ini akan memiliki kesempatan untuk menjual langsung kepada pelanggan. Selanjutnya, informasi prospek, profil pelanggan, otomatisasi tenaga penjualan, dan modul kampanye untuk surat langsung serta promosi penjualan khusus yang akan dikelola oleh CRM. Nah, selain mengumpulkan data menganalisis data pelanggan, CRM ini juga akan menyediakan dukungan pengambilan keputusan untuk memprediksi permintaan, pengelolaan permintaan, menetapkan harga produk dan layanan, memperkirakan tanggal pengiriman pesanan, serta merencanakan kebutuhan layanan pelanggan. Manajemen atau yang biasa kita sebut SCM. Nah, jadi perangkat lunak manajemen rantai pasokan atau SCM ini itu meliputi perencanaan rantai pasokan, pelaksanaan rantai pasokan, dan manajemen hubungan pemasok. Nah, perencanaan ini akan melibatkan perencanaan jaringan rantai pasokan, perencanaan permintaan, dan perencanaan pasokan kolaboratif. Jadi, eksekusinya akan melibatkan pemenuhan manufaktur dan pengiriman.
Nah, di mana manajemen hubungan itu akan menangani semua interaksi dengan pemasok, mulai dari sertifikasi pemasok hingga jaminan kualitas, kontrak, dan perjanjian. Selanjutnya, kita akan bahas tentang Product Life Cycle Management atau yang biasa disebut dengan PLM. Jadi, entry baru ke dalam perangkat lunak aplikasi bisnis adalah manajemen siklus hidup produk atau yang biasa kita singkat dengan PLM. Di mana PLM ini akan mengelola data produk melalui masa pakai produk, mengkoordinasi desain ulang produk dan proses, dan yang paling terakhir itu akan berkolaborasi dengan pemasok dan pelanggan dalam proses desain. Selanjutnya, kita akan bahas tentang PLM, CRM, dan SCM yang akan buat kombinasi yang kuat. Nah, pada 15.13 ini akan menunjukkan bagaimana sistem perangkat lunak jenis ini dapat bekerja bersama. Jadi, kolaborasi pelanggan dan pemasok pada desain dengan PLM ini dapat mengurangi untuk sampai produk dan layanan baru. Demikian pula, kolaborasi pelanggan dengan pemasok dalam pembuatan melalui ERP ini akan membantu mempercepat produk ke pelanggan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang connectivity, integration, big data, dan the cloud. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 15.14, data transaksional dan data terstruktur lainnya dari ERP serta sistem terkait seperti CRM, SCM, dan PLM yang telah kita bahas tadi akan diproses melalui data warehouse. Namun juga dapat ditambahkan ke data yang tidak terstruktur yang dikirim ke Hadoop atau HNA, HANA untuk dianalisis. Jadi berbagai jenis analitik bisnis itu akan diterapkan. Keputusannya akan diambil dan hasilnya akan dikirim kembali ke sistem enterprise untuk digunakan dalam siklus berikutnya. Jadi, sistem enterprise ini akan terus berkembang dalam hal fungsionalitas, konektivitas, dan integrasi dengan teknologi baru. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.